lagi dengan Bu Ayu. Hari ini di materi Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menulis laporan hasil wawancara materi Bahasa Indonesia di tema 2. Nah teman-teman, di tema 1 kita sudah belajar ya apa itu wawancara, apa itu narasumber, apa itu pewawancara, dan kita juga belajar membuat pertanyaan wawancara dan melakukan wawancara. Nah, hari ini kita akan menuliskan laporan hasil wawancara. Bagaimana ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan membuat laporan hasil wawancara seperti gambar di samping ini. Nah, sebelum kita menuliskan laporan hasil wawancara, kita harus tahu dulu hal-hal apa aja ya yang perlu kita tulis di laporan hasil wawancara. Yuk simak penjelasan Bu Ayu berikut ini. Nah teman-teman, berikut ini Bu Ayu akan menjelaskan hal-hal yang perlu teman-teman tuliskan dalam menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kedua, tujuan wawancara. Ketiga, adalah waktu dan tempat wawancara. Keempat, adalah menuliskan siapa narasumber. Yang kelima adalah tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan saat wawancara. Dan yang terakhir adalah kita menuliskan jawaban wawancara. Nah teman-teman, agar lebih memahami, Bu Ayu akan menjelaskan satu persatu hal-hal yang perlu kita tuliskan dalam laporan hasil wawancara. Nah teman-teman, hal yang perlu kita tuliskan pertama dalam laporan hasil wawancara adalah latar belakang. Latar belakang wawancara itu berisi tentang alasan teman-teman melakukan wawancara. Misalkan teman-teman itu melakukan wawancara alasannya karena teman-teman mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara tentang cara memelihara hewan yang baik. Sampai sini teman-teman sudah paham? Mudah-mudahan ya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang kita tuliskan tujuan wawancara. Tujuan wawancara isinya apa Bu Ayu? Isinya tentang maksud dan tujuan teman-teman melakukan wawancara. Contohnya tujuan teman-teman melakukan wawancara adalah untuk menemukan informasi mengenai cara merawat hewan yang baik. Sampai sini teman-teman sudah paham? Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, hal yang ketiga yang perlu kita tuliskan dalam laporan hasil wawancara adalah waktu dan tempat wawancara. Nah, waktu dan tempat wawancara berisi informasi kapan dan di mana wawancara itu dilakukan teman-teman. Nah, contohnya apa aja sih yang perlu kita tuliskan? Misalkan waktunya hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021. Pukul berapa teman-teman melakukan wawancara? Misalkan pukul 8 sampai pukul 9. Lalu di mana teman-teman melakukan wawancara? Misalkan di rumah Pak Beno di Depok. Nah, teman-teman, sampai sini teman-teman sudah paham ya? Nanti Bu Ayu akan menjelaskan hal-hal yang perlu kita tuliskan. Nomor 4. Nah teman-teman, hal keempat yang perlu kita tuliskan dalam laporan hasil wawancara adalah narasumber. Narasumber yang kita tuliskan dalam laporan hasil wawancara adalah nama orang yang diwawancarai. Contohnya narasumbernya adalah Pak Beno. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya hal keenam yang perlu kita tuliskan yaitu kita menuliskan pertanyaan wawancara. Jadi, semua pertanyaan yang teman-teman ajukan saat wawancara kalian tulis di laporan hasil wawancara. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh adalah jawaban wawancara. Jawaban wawancara ini berisi tentang semua jawaban terkait pertanyaan yang diajukan saat wawancara atau jawaban yang dijawab oleh narasumber. Teman-teman, kalian tuliskan semuanya pada kolom jawaban wawancara. Nah, teman-teman, sampai sini penjelasan Bu Ayu. Semoga teman-teman bisa lebih memahami. Agar lebih memahami, teman-teman nanti mengerjakan tugas yang ada pada modul LK, LKP tema 2 dan mengerjakan proyek. Sampai sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.